Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Perdehen di channel Perdehen. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Dan tidak lupa ketinggalan share. One, two, three, come on! Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini hari Minggu ya. Hari ini hari Minggu, hari libur. Cuman berhubung saya tidak diizinkan untuk keluar rumah, jadi saya liburnya kali ini di rumah saja. Nah, si bos sih menyarankan lembur aja gitu ya. Nanti katanya kerja aja diganti uang. Tapi berhubung aku pengen istirahat, ya udah aku tinggal di kamar aja gitu. Dan di kamar di sini aku kamarnya kecil ya, tapi alhamdulillah bisa nyaman juga buat tidur gitu. Dan ini keadaan kamarku yang berantakan ya, berantakan baju, pokoknya berantakan, nggak apalah, yang penting aku sendiri yang menempati, biar aman sendiri nggak apa-apa ya. Emang kita di sini kerja gitu ya, buat istirahat udah cukup gitu ya. Nah, di sini saya ada beberapa perbekalan ya. Tadinya ini makanan ini buat dikirim ke Indonesia buat anakku ya. Tapi karena berhubung situasi keburu ini corona, nah jadi tertunda gitu masalah untuk ini. Saya senang banyak coklat. Nih coklat. Ini coklatnya. Iya guys. Saya ini dapat dua. Ini dua coklat, ini buat anakku gitu ya. Terus ini juga coklat almond ya. Ini kacang mede. Ini kacang mede. Ini kacang mede juga, cuman bedanya nih ya, beda rasanya. Dan ini kacang yang ada dikupas ya, ini enak banget, aku paling suka ini. Kalau ngemil aku pasti kacang ini, suka, enak. Nah terus ada lagi ya, cuman nggak semua aku keluarin. Ini semua tertunda ya, tapi aku udah dikonfirmasikan ke anak, nanti aja lah gitu ya. Ini kadaluarsanya juga masih lama. Tadinya mau dititipin sama temen yang pulang ke Indonesia gitu ya, tapi berhubung pulang ke Indonesia kasihan temanku gitu ya. Dia kan pulang ke Indonesia nggak langsung ke rumah gitu, jadi ditampung dulu, di karantina ya, katanya sih 14 hari gitu ya. Makanya ya udahlah, jangan dititipin, kasihan gitu. Kita udah merepotkan, kasihan juga sama temennya yang mau ketitipan. Nah, di sini di tempat kerja saya ini ya, saya udah 8 tahun, 2 bulan lagi saya 8 tahun. Nah, di sini saya lagi galau ceritanya, antara lanjutkan atau sudah sampai di sini gitu ya, di tempat ini gitu. Saya di sini mau berbagi ya pengalaman dulu gitu ya. Masuk ke rumah ini awalnya baru 1 minggu gitu. Baru 1 minggu si bos sudah ngomong gitu ya. Katanya ikut saya, kamu 6 tahun aja katanya gitu. Aku suka dengan kerjaanmu, cara kerjamu katanya gitu. Terus aku belum jawab langsung iya gitu. Cuman aku bilang sama si bos, kamu loh mengenal aku baru 1 minggu gitu kan. Aku nggak bisa menjawab iya katanya gitu. Kata aku sendiri gitu, nggak. Soalnya kamu belum lihat semua aku gitu. Enggak katanya. Si bos malah jawab enggak katanya. Aku udah cocok sama kamu katanya gitu. Cara kerja kamu bersih katanya gitu. Oh ya udah, terus aku jalani pekerjaan ini gitu ya. Sebenarnya berat sih kerjaan di sini gitu ya.
Cuman ya aku jalanin aja. Si bos perempuan itu dia penyanyi ya, dia suka manggung gitu ya, lagu-lagu kalau di Indonesia gitu, kayak Titiek Puspa gitu ya, usianya udah berusia banget gitu ya, tapi dia vokalnya bagus banget gitu. Dan si bos laki-lakinya dia dokter gigi ya, dia dokter gigi, dan kebetulan saya perawatan giginya jadi gratis gitu ya. Nah, aku udah ikut perawatannya gitu ya, eh, bener-bener luar biasa gitu ya. Sewaktu perawatan gigi di Taiwan, aku kan dulu 6 tahun di Taiwan ya, itu ada terasa sakit gitu ya, walaupun disuntiknya itu ada terasa sakitnya gitu. Eh, Cuman aku waktu itu bukan sakit gigi ya, cuman ada sedikit, udah ada terasa kok ada bolongnya gitu ya, aku nggak mau lebih parah gitu. Makanya di Taiwan ngomong ke si bos, aku pengen dibersihin atau kalau perlu dicabut gitu ya, karena aku risih kalau masalah sakit gigi, aduh nggak bisa aku ngapain gitu ya. Waktu di Taiwan udah terasa gitu ada sedikit sakitnya gitu, tapi waktu di Hong Kong di sini gitu ya, aku itu eh, sama gitu, pengen perawatan kalau seandainya ini bisa ditambal gitu ya, ditambal. Kalau nggak baik gitu ya, aku minta dibuang aja gitu. Tapi si bos, terserah kamu, aku pilih buang aja gitu ya, soalnya katanya ini nggak sehat gitu gitu ya. Ya udahlah buang aja begitu, katanya nanti aku kasih ini gigi palsu katanya gitu ya, yang bagus katanya. Oh ya udah terserah. Nah waktu itu ya, waktu aku di ini gigi gitu ya, disuntiknya kelihatan gitu ya, tapi dia kutik-kutik itu ya, eh kok udah dibuang itu nggak terasa banget gitu ya. Terus aku ngomong gini, udah katanya kamu bangun. Loh emang udah, aku bilang gitu kan. Udah katanya gitu, udah selesai. Loh masa sih, tuh katanya giginya katanya gitu. Pas aku lihat aku kaget, ih kok bener ya, bagus banget gitu ya perawatan di sini gitu. Nah terus setelah pulang ceritanya ya dari pemeriksaan itu, katanya kamu jangan buang ini gitu ya, kapasnya itu. Sorenya itu udah baik gitu ya, udah nggak rasa sakit, cuman ada sih pembengkakan karena bekas lukanya itu gitu, cuman sama sekali nggak ada rasa sakit. Nah itu pengalaman saya. Nah di sini alhamdulillah ya, kalau masalah kebaikannya ya baik gitu ya bos di sini. Cuman yang namanya orang Cina ya, dia kan udah tradisi kalau orang Cina itu pelit. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kalau masalah itu mah aku juga punya gaji gitu ya, mau apa-apa ya bisa beli sendiri gitu ya. Nah sekarang ini aku udah berlanjut, udah mau selesai, udah habis kontrak, mau diperpanjang lagi dia gitu ya. Kalau aku manut aja, udah 4 tahun dia mau perpanjang lagi, katanya dia kan sampai 6 tahun. Nah sesudah sampai 6 tahun dia mau berlanjut lagi gitu, mau merenyuk lagi. Aku bilang ya udahlah, aku 2 tahun lagi aja ya, aku bilang gitu ya. Nah sekarang udah 8 tahun, dia itu malah minta untuk lanjut lagi. Nah di sini aku berpikirnya karena aku usia udah bertambah, usia udah berkurang gitu ya. Di sini kan kerjaannya supernya super, tenaga lah harus strong gitu ya. Si bos sebelum corona itu, si bos kan penyanyi ya. Nah dia itu kalau dia mau manggung gitu ya, aku persiapkan dia alat-alat dia gitu.
Terus masalah dia ngerapihin rambut gitu ya, dia suka gitu, suka suka nyuruh aku gitu. Nah, awalnya ini begini 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 gitu ya, dia pang ini bau gini kepangnya itu, dia kok hasil aku itu kepake gitu ya, kepake masalah ini katanya bagus katanya gitu ya. Oh iya, lama kelamaan ya aku ceritanya kepake gitu masalah dari dia tata rambutnya gitu. Terus masalah baju, nah masalah baju dia buat mentas, sebelum dia mentas kan malamnya itu dia memeriksa gitu ya, dia kan ada yang kepanjangan, terus gaun dia ada yang kurang dia cocok, pengen di gimana gimanain gitu, dia nyuruh aku gitu ya, dia nyuruh aku gitu. Kebetulan juga aku sedikit bisa gitu, walaupun nggak dengan mesin, dengan tangan aja dia itu suka katanya kamu kok rapi gitu ya. Ya, ya mungkin itu keterampilan saya gitu ya, yang saya sendiri emang sih waktu sekolah bisanya aku waktu sekolah aja, suka ada yang nyulam gitu kan. Nah di sini aku taunya itu cuma di situ, cuman prakteknya di sini aku kan ini lagi gitu ya, apa ngebaru lagi gitu ya. Kalau waktu dulu di Taiwan kan boro-boro buat menjahit kayak gitu, udah kerja ya kerja gitu ya. Ini mah jadi kita harus serba bisa gitu ya. Nah si bos sukanya itu gitu ya, bos cewek itu sukanya aku itu rapi, terus kerjaan beres, terus serba bisa. Jujur ya guys, aku sebelum berangkat ke luar negeri aku belum pernah kerja berat. Mungkin karena satu keinginan yang kuat, tekad yang kuat ya, ya ternyata aku punya skill gitu ya. Skillnya itu ya yang tanpa saya tahu gitu ya. Nah sekarang akhir-akhir ini udah 3 kali ya si bos itu nanya sama saya, katanya sekarang kan kamu di sini 2 bulan lagi gitu ya, kamu katanya minta keputusan, kita harus segera tanda tangan kontrak baru. Aku kaget gitu ya, aku kagetnya gini, masa aku lagi berpikir lah, aku di sini kerja berat gitu ya, terus bertambah gitu ya, tapi usiaku makin mengurang gitu ya, aku mau pulang juga nggak mungkin karena situasi kayak gini gitu ya. Dengan aku mengambil keputusan, gimana ya guys, apa aku juga lagi galau, ceritanya lagi galau antara lanjut di sini atau cari yang lebih ringan kerjaan di sini gitu ya. Dan kalau seandainya aku untuk dilanjutkan di sini, ya berarti aku harus siap, kuat tenaga gitu, harus terus, karena kerjaan gak di sini nggak berkurang mah bertambah gitu ya. Dan kalau seandainya aku di sini harus keluar dan mendapat pekerjaan baru gitu ya, mudah-mudahan kerjaan yang saya harapkan itu tercapai gitu ya. Karena jujur saya pengen kerjaan yang lebih ringan dari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan aja saya mendapatkan. Dan gimana guys, baiknya saya minta pendapat gitu ya, apa aku di sini, apa aku pindah, aku lagi galau guys. Ya, nah emang sih kalau semalam ada ya langsung telepon saya gitu ya, dia katanya ada yang menawarin masalah kerjaan ini, katanya kamu mau nggak ada sebuah kerjaan jaga orang tua, dia nenek sama kakek gitu ya. Dia itu kerja cuma 2 orang, cuman tinggalnya bukan di apartemen, dia tinggalnya di sebuah hotel yang khusus orang tua gitu ya. Jadi dia membayar tempat itu bulanan gitu. Jadi hotel itu hotel elit yang khusus
sewaan buat orang tua gitu ya. Nah di situ katanya 2 orang aja katanya gitu. Kalau kamu mau katanya dan kamu siap katanya gitu, kamu aku ajuan gitu ya, aku kontak apa si bos itu katanya gitu, karena dia mengharapkan banget untuk asisten dia berdua gitu, karena dia udah tua gitu ya, maksudnya nggak ada yang ngebersihin, nggak ada yang menuntun dia. Aku tugasnya cuman untuk menemanin dia di mana dia keluar rumah, aku selalu temenin. Terus di mana dia ya di rumah, aku layanin gitu ya. Karena dia cuman berdua dan dia bukan orang orang asli Hong Kong gitu ya. Dia orang luar, orang luar yang masuk ke Hong Kong, dan kebetulan dia tinggal di situ gitu, dan dia baru tinggal di Hong Kong dan baru pertama lagi eh, men- mau ngambil asistennya katanya gitu. Ya mudah-mudahan kalau aku ada jodoh sama mereka ya, ya aku di situ. Karena jujur ya, aku kalau sama orang tua sayang banget gitu, apalagi sama orang tuaku sendiri ya. Aku udah konfirmasi ke anak-anakku sendiri kalau mama nggak pulang gitu ya, soalnya karena keadaan virus gitu ya. Dan aku juga udah ngomong ke ibuku, aku bilang aku nggak pulang, dia bilang ya udah nggak apa-apa katanya gitu, demi kebaikan katanya gitu. Jadi begitu begitulah katanya. Terima kasih ya guys udah menyaksikan video saya ini. Saya ada di kamar ya. Eh, Terima kasih yang udah like, subscribe, dan komentar. Dan jangan lupa ya untuk di share juga, tidak keberatan sama sekali ya. Terima kasih banget. Nah, terima kasih, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video selanjutnya ya, nanti kita bagaimananya aku pasti nge-review ya, antara lanjut dan tidaknya itu nunggu 10 hari, karena aku dikasih waktu 10 hari ya, 10 hari antara lanjut dan tidaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.